Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kisah horor kali ini dari sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini mencari tempat tinggal yang menurut mereka ini harus sesuai dengan kondisi keuangan mereka yang sedang menurun. Dan mereka berdua pun berusaha mencari ke setiap lokasi atau setiap gang-gang sempit. Dan hampir seharian mereka ini mencari tempat tinggal atau mencari kontrakan. Dan menemukanlah dengan beberapa kontrakan atau beberapa rumah yang seharian mereka temui itu rata-rata 800.000 atau 700.000. Nah, sementara rumah terakhir yang mereka datangi ini, mereka mendapatkan rumah yang di bawah sangat murah sekali dengan bangunan 3 lantai hanya 400.000 sebulan termasuk listrik. Itu sudah sangat murah sekali. Si istri sempat curiga, di zaman seperti ini ada rumah yang sangat murah sekali hanya 400.000 dan sudah termasuk biaya listrik dan air. Dan si suami istri ini mengecek ke dalam rumah itu banyak sekali kamar-kamar dan bangunan itu memiliki 3 lantai. Satu lantai atas, dan sementara lantai yang kedua itu adalah ruang tamu dan area ruang makan. Sementara ada satu area bawah tanah yang digunakan untuk toilet dan dapur. Dengan kondisi keuangan yang minim, dan akhirnya si suami istri ini memutuskan untuk mengambil atau mengontrak di rumah itu saja, karena memang sudah sore hari dan anaknya yang masih kecil di bawah 1 tahun ini sudah kelelahan, kasihan juga. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk deal mengontrak di rumah di bangunan 3 lantai itu. Bisa dibilang bangunan 3 lantai itu adalah sebuah villa, karena villa ini atau bangunan 3 lantai ini berada di pinggir seperti sungai kecil, dan aliran sungai kecil yang lumayan ketika pada saat hujan deras itu lumayan tinggi atau lumayan besar airnya. Dan mereka pun mulai memasuki atau mulai mengambil atau mulai memasukkan barang mereka. Tepat jam 9 atau jam 10 malam itu mereka baru selesai membereskan atau memasukkan barang-barang mereka ke dalam rumah itu. Dan mereka pun karena kelelahan, mereka pun tidur dengan seadanya tanpa membereskan kasur atau apapun, hanya satu kasur lantai saja karena memang sudah kelelahan. Dan pada malam itu tidak ada hal aneh atau tidak ada kejadian horor atau kejadian mistis. Dan dia mungkin kelelahan, mungkin atau entah itu tidak sadar atau mungkin karena kelelahan atau tidak tahu kata mereka. Dan mereka pun bahkan sampai tidak mengunci pintu rumah mereka karena saking kelelahannya seharian mencari rumah kontrakan, dan sampai jam 10 malam mereka pun baru selesai memasukkan barang-barang mereka ke dalam rumah itu. Keesokan paginya mereka pun biasa membereskan barang-barang mereka di rumah itu. Dan mereka berdua ini adalah dulunya ini bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan swasta, dan mereka ini terkena dampak dari sebuah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun mereka berdua ini belum diberikan pesangon oleh perusahaannya, entah itu bulan depannya, entah itu beberapa bulan, entahlah kata mereka, karena pada saat itu belum menerima uang pesangon. Dan mereka pun si suami ini memutuskan untuk berjualan sate keliling. Nah, pada saat satu hari suaminya ini belum mulai berjualan karena harus membantu istrinya untuk membereskan rumahnya. Dan pada saat malam hari, pada saat mungkin setelah maghrib, belum terlalu malam, kata si suaminya ini, belum terlalu, ada suara ketukan pintu dan ada suara ucapan salam dari luar. Dan si suami ini turun ke bawah karena memang kamar mereka ini ada di lantai 3. Dan ruangan tamu ini, jika ada tamu ini ada langsung di lantai 2.
dan dibukakanlah pintu sebentar. Waalaikumsalam katanya, sebentar Pak katanya. Ketika dibukakan pintu, seperti ternyata tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Dari situ suaminya masih positif thinking, mungkin karena menunggu lama, mungkin tamunya sudah pergi atau sudah pulang. Dan si pintunya kembali ditutup oleh si suaminya ini. Nah, lalu baliklah kembali. Pada saat mau menaiki anak tangga, baru beberapa langkah menaiki anak tangga, ada suara ketukan pintu lagi. Dan dibukakanlah kembali. Oke, ternyata seorang kakek-kakek tua yang berjenggot putih mengenakan seperti sorban dan gamis seperti mungkin selesai dari masjid pada saat itu. Si suaminya ini berpikir seperti itu. Oke, assalamualaikum ke katanya. Si suaminya ini salim dan mengucapkan salam dan menyuruh si kakek ini untuk masuk ke dalam untuk mengajaknya untuk minum teh atau kopi. Namun si kakek ini menolak dan hanya berkata, tidak usah Pak, kamu sama istri kamu dan anak kamu hati-hati saja di sini. Si kakek itu hanya berkata seperti itu. Dan si suami ini menoleh ke belakang untuk memanggil istrinya yang sedang ada di kamar di atas. Baru memanggil istrinya, pas nengok lagi ke arah pintu, ternyata si kakek itu sudah tidak ada. Tidak mungkin secepat itu jika seorang kakek berlari atau pergi meninggalkan atau walaupun hanya berjalan mungkin akan kelihatan dan terdengar langkah kakinya. Si suaminya ini kaget dan langsung menutup pintu, mengunci pintu, langsung lari ke kamar. Dan mereka pun sambil ngobrol-ngobrol siapa kata istrinya. Si suaminya ini tidak memberitahu langsung karena memang takut parno atau takut merasa tidak nyaman di rumah itu. Dan si suaminya ini berbohong kepada si istrinya, bilangnya, oh Pak RT tadi minta kartu keluarga katanya, dan ayah bilang besok saja karena mungkin entah di mana kartu keluarganya ketumpuk-tumpuk. Oh kata istrinya, tidak berpikir macam-macam atau tidak menanyakan hal yang lain. Ketika jam 11 malam pun tiba, anaknya pun sudah tidur lelap. Ada suara seperti langkah kaki dan seperti orang di lantai bawah itu, di bawah tanah itu, seperti ada suara orang yang sedang mandi, sedang masak, dan seperti ada suara orang yang langkah kaki berlarian ke bawah, ke atas, naik turun tangga. Nah, si suaminya ini sempat membukakan kamar dan memeriksa siapa, takutnya ada maling, takutnya harga murah seperti ini, takutnya memang rawan maling, takutnya berpikir seperti itu. Ternyata seketika dicek jendela semua rapat, pintu rapat, dan tidak ada jejak kaki atau langkah kaki, bekas kaki apapun itu. Dan memutuskan untuk tidur saja. Kata si suaminya ini, kita tidur saja, besok kita bertanya kepada tetangga kenapa ini sangat murah, sementara ini kan bangunan dibilang bagus, 3 lantai dan bagus, kenapa di murah seperti ini. Dan besok paginya pun setelah mereka masak dan makan pagi atau sarapan, mereka pun mengobrol di warung dan menanyakan kepada tetangga soal rumah itu. Dan kebetulan rumah itu ini, pemilik rumah itu adalah ada di seberang jalan, jadi tidak mungkin tahu ketika bertanya-tanya cerita soal rumah itu. Dan bertanya di warung itu, dan si ibu warung itu mengatakan bahwa sudah ada beberapa orang yang mengontrak atau mengisi rumah di sana, katanya tidak betah karena penghuninya itu jahil dan selalu mengganggu. Nah, memang penghuninya itu siapa yang meninggal di sana itu sebenarnya pemilik rumah itu yang dulunya itu seorang tukang beca yang sudah kakek-kakek. Si suaminya ini sudah berpikir mungkin yang bertamu kemarin yang memberitahu hati-hati itu mungkin si pemilik rumah itu. Namun mungkin karena sudah berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun dikosongkan, jadi ada penghuni-penghuni yang masuk karena memang kosong. Dan jika dekat dengan sungai mungkin ada beberapa makhluk-makhluk yang terbawa arus dan mampir atau mengisi rumah karena merasa itu rumah kosong. Nah,
Setelah diberitahu oleh tetangganya, mereka pun kembali pulang ke rumah. "Gimana nih ya," kata si istrinya, "gimana ya, kita sudah terlanjur untuk membayar kontrakan ini dan kita sudah terlanjur mengisinya, tidak mungkin kita pindah lagi sementara banyak kontrakan kosong namun mahal, sekitar 800.000 atau 1 juta bersama listriknya. Kita coba saja, kita bertahan, kita panggil saja ustadz untuk mengaji menyelamatkan rumah ini," katanya. Dan si suaminya ini memanggil ustadz terdekat dan memanggil warga untuk menyelamatkan rumah itu. Dan selesai pada saat setelah maghrib sampai isya, selesailah acara pengajian yang dilakukan di kontrakan itu. Dan alhamdulillah pada malam itu tidak terjadi apa-apa. Namun 1 minggu kemudian ada hal-hal aneh terjadi kembali seperti masak, mandi, menyapu di luar, dan seperti berlarian, anak seperti sedang main bola, selalu seperti itu. Namun pada saat itu karena memang sudah terlalu sering kejadian itu terjadi di rumah itu, si suami dan si istri ini tidak mengecek dan seperti terserahlah, bodo amat katanya, soal sementara saya kan di sini bayar. Dan tidak sampai di situ, si suami karena memang merasa istrinya ini tidak nyaman di situ, dan si suami ini berusaha untuk mencari pekerjaan baru agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih untuk bisa mencari rumah atau kontrakan yang lebih nyaman. Nah, keesokan harinya si suami ini mulai berjualan seperti biasanya, berjualan sate dan pulang hingga malam. Si istri hanya dengan anak perempuannya yang kecil itu tinggal di rumah hanya berdua. Kejadian sementara pada saat si suami sedang berjualan sate, si istri ini bersama anaknya ini selalu mendengar atau ada gangguan-gangguan, namun tidak digubris atau dihiraukannya karena memang akan mengganggu warga jika selalu mendatangi warga karena takut atau apa. Dia hanya berdoa saja dan masuk ke kamar dan berdoa semoga si suaminya mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal, dan semoga segera diterima di perusahaan yang si suaminya ini melamar dan bisa mencari rumah yang lebih nyaman untuk dia dan bersama suami dan anaknya. Dan mereka pun tidak kerasa, mereka pun sudah sekitar 2 bulan di sana, di kontrak di rumah yang angker itu. Dan 2 bulan kemudian alhamdulillah pesangon yang dari perusahaan yang sebelumnya sudah turun dan si suaminya ini sudah diterima di perusahaan yang baru. Itu memang sudah rezeki dari si suami istri ini begitu sabar dengan cobaan dan ujian yang dilaluinya. Dan alhamdulillah mereka pun dengan gaji yang didapat di suaminya dari perusahaan yang baru bisa mengontrak atau mencari rumah yang lebih nyaman itu, dan sampai sekarang katanya dia bersama suaminya sudah di rumah yang nyaman dan anaknya sangat senang sekali dan tidak dihantui rasa ketakutan, kecemasan, dan kepanikan, dan ya tidak dihantui rasa takut atau ancaman dari makhluk-makhluk astral atau kehororan setiap malam, teror setiap malam. Itulah cerita dari sepasang suami istri ini. Jika kalian punya cerita-cerita horor, boleh kalian email atau DM di Instagram Deon Juna, dan kalian bantu like, comment, and subscribe. Thanks for watching.